Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas terkait tema dari topik kami yaitu digitalisasi manajemen kearsipan dalam rangka optimalisasi sistem klasifikasi dan indeks unit kerja dengan judul Implementasi APGBL berbasis standar kearsipan modern. Dengan anggota tim yaitu dengan saya sendiri Fikri Alwila Solihin dan teman saya yaitu Khalifah Zahwan Syafiq. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke bagian latar belakang dan urgensi. Yang pertama yaitu mengapa arsip itu penting? Karena arsip adalah ingatan atau tempat dalam penyimpanan segala hal dalam organisasi. Yang kedua, tantangan di era digital. Tantangannya adalah yaitu peralihan dari dokumen yang tadinya kertas ke data elektronik. Dan tujuannya adalah untuk menciptakan sistem temu balik atau retrieval yang cepat dan akurat. Identifikasi kasus nyata atau problem statement. Yang pertama yaitu penumpukan dokumen fisik yang tidak teratur di ruang kerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada kerusakan fisik dokumen akibat debu, kelembapan, ataupun usia. Dan selanjutnya ada inefisiensi waktu. Apakah itu? Itu adalah petugas yang sulit menemukan dokumen saat dibutuhkan mendadak. Nah, landasan teori atau referensi utama dari topik kami kali ini yaitu dari penerapan prinsip kearsifan menurut Armida Sylvia Asril, yang dimana itu adalah dosen dari ADP kami, konsentrasi administrasi perkantoran. Dan yang kedua yaitu penggunaan sistem abjad atau sistem subjek sebagai dasar klasifikasi. Dan definisi indeks adalah cara untuk menentukan kata tangkap seperti unit 1, unit 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan sasaran. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan sasaran proyek. Yang pertama yaitu untuk menyusun standar operasi prosedur atau SOP, digitalisasi dokumen. Yang kedua yaitu untuk membangun struktur folder penyimpanan berbasis cloud yang sistematis. Dan selanjutnya itu menjamin keamanan dan kelestarian data dalam jangka panjang. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Zahwan. Kepada Saudara Zahwan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman rekan saya Fikri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode pelaksanaan digitalisasi arsip ini kami lakukan. Secara garis besar, alur kerjanya itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap seleksi, yang di mana kami memilah terlebih dahulu dokumen mana saja yang benar-benar bernilai guna dan layak untuk diarsipkan secara digital. Tidak semua dokumen perlu digitalisasi, sehingga tahap ini sangat penting untuk menghindari penumpukan data yang tidak perlu. Setelah dokumen terpilih, kami masuk ke tahap kedua, yaitu pemindahan atau scanning. Pada tahap ini, dokumen fisik diubah menjadi format digital berupa PDF atau JPG menggunakan alat pindai. Hasil pindaian inilah yang nantinya akan menjadi arsip digital permanen. Kemudian tahap ketiga adalah indexing, yaitu memberikan nama pada setiap file sesuai kode klasifikasi yang sudah disepakati. Tahap ini sangat krusial karena penamaan yang sistematis akan menentukan seberapa mudah dokumen tersebut ditemukan kembali di kemudian hari. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu adalah unggah, yang dimana seluruh file digital yang sudah diberi nama diunggah dan disimpan ke dalam sistem berbasis cloud agar bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Selanjutnya yaitu ada di sini kami menyajikan simulasi nyata bagaimana sistem klasifikasi dan penamaan file itu diterapkan menggunakan sistem abjad.
Seperti yang bisa dilihat pada tabel, setiap dokumen diidentifikasi melalui dua unit. Unit satu itu adalah tangkap utama, kata tangkap utama, dan unit dua adalah keterangan tambahan. Dari kedua unit tersebut dihasilkan sebuah kode penamaan file yang sudah terstandar. Sebagai contoh, surat masuk dari PT Telkom terkait tagihan diberi nama file SM strip 2026 strip Telkom strip 01. Laporan keuangan bulanan Januari menjadi LK strip 2026 strip Januari strip 02. SK. SK pegawai baru atas nama Andi diberi kode SKP strip 2026 strip Andi strip 03 dan seterusnya. Dengan pola penamaan tersebut, seperti file langsung bisa dikenali isinya hanya dari nama filenya saja tanpa perlu membuka dokumen satu persatu. Ya, ini tentu sangat menghemat waktu dan tenaga. Kemudian lanjut dari metode yang telah kami terapkan tersebut, setidaknya ada tiga keunggulan utama yang bisa dirasakan secara langsung. Yang pertama itu dari segi efisiensi. Proses pencarian dokumen yang sebelumnya bisa memakan waktu berjam-jam, kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Bayangkan betapa besarnya waktu yang bisa dihemat dalam operasional sehari-hari. Yang kedua itu dari sisi aksesibilitas, dokumen yang tidak terkait pada satu tempat atau perangkat, siapapun yang memilih akses atau wewenang bisa membuka dokumen tersebut melalui PC atau smartphone, dari kantor, dari rumah, bahkan dari mana saja selama terhubung dengan internet. Kemudian yang ketiga yaitu dari sisi ekonomi, organisasi dapat menghemat biaya yang selama ini dikeluarkan untuk menyewa ruang penyimpanan fisik, membeli lemari arsip maupun biaya perawatan dokumen dari ancaman kerusakan akibat debu, kelembapan atau usia. Jadi digitalisasi ini bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga efisiensi anggaran yang sangat nyata. Selanjutnya yaitu ada rencana fokus group discussion. Sebagai langkah lanjutan, kami juga telah merancang sebuah fokus group discussion atau FGD yang akan digelar secara internal oleh tim kami. FGD ini bertujuan untuk mematangkan seluruh rencana pelaksanaan sebelum benar-benar diimplementasikan di lapangan. Ada tiga topik utama yang akan kami diskusikan bersama. Yang pertama yaitu kami akan menyepakati kode klasifikasi mana yang paling mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh anggota tim maupun pengguna arsip nantinya. Yang kedua itu kami akan merumuskan pembagian tugas secara jelas dan struktur. Misalnya siapa yang bertanggung jawab melakukan scanning atau siapa yang menangani proses pengindekan. Agar pekerjaan berjalan dengan lancar tanpa tumpang tindih. Kemudian yang ketiga itu kami akan memutuskan platform penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Apakah akan menggunakan Google Drive atau memanfaatkan LMS yang sudah tersedia di lingkungan kerja. Eh, Mungkin demikian penjelasan dari kami untuk materinya. Saya kembalikan kepada rekan saya Fikri. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pembahasan dari Saudara Zahwan. Nah, dengan demikian berakhirlah pembahasan dari topik eh, dan judul yang telah kami simpulkan atau kami diskusikan, maka dapat kami simpulkan bahwa implementasi manajemen kearsipan digital merupakan langkah cerdas untuk membereskan keruwetan dokumen fisik yang seringkali menghambat produktivitas kerja. Nah, dengan menerapkan sistem klasifikasi dan indeks yang sistematis, kita tidak hanya mengamankan data dari risiko kerusakan, tetapi juga mempermudah proses pencarian dokumen menjadi hitungan detik saja. Nah, alhasil, transformasi ke arah paperless ini membuat alur kerja jadi jauh lebih modern, efisien, dan bisa diakses kapan saja, tanpa perlu tanpa perlu membongkar tumpukan berkas secara manual.
Dengan demikian, kami akhiri pembahasan dari diskusi dan presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.